Halo Mahatizen, ketemu lagi bersama saya Marka. Kali ini di konten yang ini kita akan bahas tentang ada pertanyaan nih dari subscriber kita sebelumnya menanyakan apa sih kira-kira bedanya dari studio A, B, dan C. Karena memang di kita di tipe studio sendiri ada 3 macam, yaitu A dan B dan C. Yuk kita langsung lihat ke studio A. Nah, untuk unit studio yang pertama, kita mau coba review yang studio A ya guys. Yuk langsung kita cek aja ke studio A itu kayak gimana sih di lapangannya. Nah guys, sekarang kita ada di dalam studio A. Jadi kalau bisa teman-teman lihat ya, studio A ini luasannya hampir penuh ya guys. Jadi nggak kepotong apa-apa, nggak ada kolom, struktur juga, jadi full semuanya. Dan luasannya sendiri untuk tipe studio A ini di angka 24,26 meter persegi. Jadi teman-teman bisa lihat ya, jadi full ruangannya mentok, jadi tidak kepotong oleh kolom struktur. Untuk tipe studio A sendiri bisa dipastikan itu adanya cuman view yang arah ke UI ya guys. Jadi tidak ada balkon. Tapi sebagai pengganti balkon kita siapkan outdoor AC. Nah, kira-kira bentuknya kayak gini guys. Jadi semua instalasinya udah kita siapin. Teman-teman yang mau pasang AC bisa langsung tinggal pasang. Oh ya guys, kita mau nginfoin nih kalau di apartemen kita itu kita tidak sediakan meja dapur ya. Jadi kita hanya sediakan instalasinya saja. Jadi teman-teman nanti bisa modifikasi sendiri untuk kitchen setnya mau seperti apa. Nah untuk dari bentuk kamar mandinya sendiri, dari setiap tipe studio pasti kita ada yang sedikit potongan ini. Jadi potongan ini adalah tempat untuk shaft ya guys. Jadi shaft itu di dalamnya ada untuk instalasi air. Jadi pemipaan semua di dalam sini. Dari secara luasan kamar mandi dari ketiga tipe kita sama semua guys. Jadi yang beda hanya benar-benar di ruangan utamanya aja. Oke, Mahatizen, berikutnya aku coba buatkan visualisasi dan simulasi untuk tipe studio A. Berikut adalah tampak perspektif dan potongan dari tipe studio A. Teman-teman Mahatizen bisa lihat ini adalah tampak atas dari tipe studio A. Nah, ini guys. Nah, kalau yang ini, seperti yang aku bilang tadi ya, ini adalah ruang shaft. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu apa sih itu shaft? Shaft itu adalah lubang menerus antara satu lantai dengan satu lantai lainnya untuk meletakkan saluran pipa utilitas secara vertikal. Shaft bisa dijumpai pada bangunan bertingkat baik rumah maupun gedung. Jadi fungsi shaft itu adalah sebagai ruang kamuflase untuk meningkatkan nilai arsitektur dan estetiknya. Dan tentunya juga sebagai fungsi utamanya adalah mempermudah teknisi dalam memaintenance jika terjadi kerusakan instalasi. Oke, jadi nah ini teman-teman juga bisa lihat ya. Kalau ini tadi adalah tempat untuk menempatkan si outdoor AC. Oh ya guys, jadi si tipe studio A ini hanya ada di view UI ya guys. Jadi view UI tanpa balkon. Oke guys, jadi kesimpulannya tipe studio A ini memiliki luas semi gross 24,26 meter persegi.
Nah, kalau kita tadi udah lihat studio A, sekarang kita mau cek nih, Matizen. Kita mau cek yang ke studio B. Langsung aja. Nah, sekarang kita udah ada di studio B. Jadi tipe studio B ini, tadi kan kita sudah lihat ke studio A ya. Bedanya apa sih dengan studio A? Nanti abis ini kita ke studio C. Bedanya adalah, kalau di studio B, tadi kita sudah lihat di studio A kan nggak ada kolom ini ya. Kalau ini di studio B, kita memang kepotong sama kolom. Jadi kolom struktur itu fungsinya untuk menopang dari beban yang ada di atasnya. Jadi ini penting banget guys. Kalau nanti mau ngerenov, jangan sampai ngerusak ini. Satu sama yang ini, kita ada kolom lagi, jadi kepotong dua. Nah bedanya, kalau tadi kan secara bentuk memang hampir sama. Tapi kepotong oleh luasan dari kolom. Untuk bedanya yang spesifik lagi adalah di tipe studio B kita mendapatkan fasilitas balkon. Balkonnya sendiri bisa teman-teman Matizen lihat ya. Kita ke arah Margonda. Jadi view-nya arah Margonda, kita bisa di luar gini. Kalau di tipe yang arah UI kan kita nggak ada balkonnya ya. Jadi kita di dalam ruangan aja terus. Oke. Terus, nah untuk luasannya sendiri, kalau tadi di tipe studio A ada luasannya, kalau di tipe studio B kita kebetulan luasannya di angka 26,12 meter persegi ya guys. Itu luasan semi gross. Nah kalau untuk kamar mandinya sendiri mungkin hampir sama ya guys. Tapi memang kalau dilihat ini bukan kolom guys, tapi ini adalah shaft untuk pipa instalasi air. Jadi di dalam kotakan ini, kalau di luar kita bisa lihat ada pipa-pipa yang menjulur di dalamnya. Nanti mungkin akan saya bantu untuk simulasinya guys. Jadi simulasi menggunakan software komputer, jadi bisa kita lihat betul apa itu di dalamnya di unit. Oke teman-teman Matizen, next kita lanjut coba bahas dan bedah tipe studio B. Nah ini kita sama ya guys, mulainya dari tampak perspektifnya. Jadi kalau yang studio B tadi kita lihat langsung di unitnya di lapangan adalah tipe studio yang sudah difurnis ya Matizen. Nah ini kita coba buatkan simulasinya lagi. Untuk ukuran kasur dan ruangan unit kira-kira mendekati proporsional ya. Bisa kita lihat teman-teman, keistimewaan dari tipe studio B ini adalah mendapatkan balkon. Tapi tipe studio ini hanya terbatas pada view arah ke Jalan Margonda aja. Jadi kalau kita dapat balkon, otomatis kalau teman-teman mau pasang AC juga bisa ditempatkan di balkon ini untuk outdoor AC-nya. Nah ini kira-kira guys. Untuk tipe studio B ini tadi yang kayak kita lihat langsung di unitnya ya, ada dua kolom di samping sini ya. Kalau di tipe studio yang di lapangan tadi kan kita mirrornya ini ya, jadi si kolomnya ini ada di sebelah kanan. Nah, tipe studio B ini sendiri memiliki luas semi gross di angka 26,12 meter persegi. Nah, kalau tadi yang di studio A kita lihatnya masih kosongan ya guys. Sekarang kita ambil contoh di studio mockup yang tipe B yang sudah difurnis. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau udah difurnis jadinya lebih apa namanya? Lebih estetik ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi tidak mengurangi fungsi dan space ruangannya. Bisa kita lihat gimana caranya untuk furniturnya bisa menyesuaikan dari ruangannya sehingga ruangannya bisa dimaksimalkan.
Oke, kita sudah menjelaskan bedanya dari studio A dan studio B. Nah, yang terakhir kita mau tahu nih bedanya apa sih di studio C. Yuk kita lihat. Oke guys, kali ini kita mau melihat di dalamnya tipe studio C. Yuk langsung aja kita lihat di studio C kayak apa sih. Nah, kali ini kita ada di dalam studio C. Kita lihat yang bedanya apa sama studio A dan studio B. Yang pertama kelihatan kan unit ini masih kosongan ya. Kalau di studio B sama studio A tadi, studio B itu kita sudah ada furnace ya. Tapi bukan berarti nanti dapat udah difonis, itu hanya contoh aja. Kalau yang nanti dapatnya teman-teman, kalau misalkan ambil tipe studio ya dapatnya kosongan. Nah ini ya, jadi yang pertama kelihatan tentu saja dari luasannya. Luasannya tipe studio C sendiri ada di angka 23,01 meter persegi ya guys. Jadi kalau studio C kita potong sama luasan dari kolom struktur ya guys. Kolom struktur tadi udah aku jelasin ya fungsinya buat apa dalam bangunan gedung. Jadi ini penting banget. Kalau nggak ada ini gedungnya nggak bisa berdiri intinya ya. Nah, lumayan. Jadi kalau yang tadi studio A itu kan view-nya arah ke UI ya. Nah ini studio C juga view-nya arah ke UI. Juga kita tanpa balkon ya. Jadi untuk mengganti balkon kita kasih fasilitas buat outdoor AC. Jadi kita sudah sediain tempatnya semua. Sistem instalasinya pun kita sudah sediakan guys. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau pasang AC bisa langsung aja tinggal pasang. Oke. Nah kalau mahasiswa tanya ukuran dari ruangan kamar mandinya, kira-kira kita ukurannya sama semua ya, tipikal mau studio A, B dan C sama semua. Yang beda cuman ada di ruangan utamanya ya. Jadi semuanya pasti kepotong sama si ruang shaft ya. Nanti kalau di koridor coba kita lihat ruangan shaft itu kayak apa, ada pintu shaftnya ya. Lanjut, kita bedah buat ngebahas tipe yang studio C. Nah, ini dia. Berikut adalah penampakan dari perspektif dan potongan tipe studio C. Tentu aja, ciri khas utama dari tipe studio C ini adalah ini dia guys. Nah, ini dia. Ciri khasnya adalah tata letak dari kolom utama bangunan yang unik. Jadi teman-teman bisa lebih kreatif lagi dalam mendesain interior dan mengisi furniture di dalamnya. Tipe studio C ini sama dengan tipe studio A ya, di mana hanya ada di view UI aja dan nggak memiliki balkon. Jadi fungsi balkonnya kita gantikan dengan outdoor AC. Space untuk penempatan outdoor AC. Tipe studio C ini memiliki luas semi-gross sebanyak 23,05 meter persegi. Ini bisa kita lihat ya guys. Ini adalah shaftnya. Jadi shaftnya ada di pojok. Jadi untuk desain kamar mandinya semua sama ya guys, pasti kepotong dengan ruang shaft. Kira-kira seperti ini guys gambarannya.
Nah guys, kalau tadi kita di ruangan kamar mandi di setiap unit selalu ngomong SAF, ruangan SAF. Jadi ruangan SAF itu kalau kita lihat dari koridor kira-kira bentuknya kayak gini guys. Jadi ini namanya pintu SAF ya. Di dalam pintu SAF ini ada sebuah ruangan untuk tempat dari pipa-pipa air atau instalasi air yang untuk di dalam satu gedung ini. Jadi gedung-gedung ini supaya instalasinya pipa-pipanya nggak kelihatan, kita tutup pakai ruang SAF ini namanya ya. Jadi pintu SAF-nya ada di sini. Jadi teman-teman kalau mau cek ada yang bocor atau apa, tinggal panggil teknisi aja terus dibuka ini ruang SAF-nya. Nah, jadi kayak gitu tadi review dari tipe studio A, B, dan C. Jadi kalau teman-teman Mahatizen mau beli dan booking, jadi tahu nih ngincernya sukanya sama tipe yang mana. Mau yang studio A, studio B, atau studio C. Kita sudah bahas semua perbedaannya di mana. Jadi tentu aja kalau studio A, B, dan C tiap masing-masing punya keistimewaannya masing-masing. Dan juga pasti price-nya juga beda. Oke, sekian dulu konten kali ini. Jangan lupa saksikan di konten-konten yang lainnya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share ke teman-teman lain. Kalau memang konten ini keren. Sampai jumpa. Dadah.